Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik tentunya, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Bersama saya, Leonardo Syamsuri dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Saya akan berbicara tentang solusi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara saudara yang punya masalah, kadang-kadang sedang menghadapi masalah dan bertanya-tanya, siapa yang bisa tolong saya? Pernah begitu? Saya percaya kalau Anda pernah seperti itu, orang lain juga bisa ngalamin yang sama, bukan? Bertanya gimana dan siapa yang bisa tolong saya lagi ada masalah. Jangan-jangan saudara adalah jawabannya. Nah saudara, seringkali kita menghindar untuk menjadi solusi. Saudara kita tidak mau atas tugas Tuhan itu dan kita berkata, ini aku Tuhan, utus dia. Kadang-kadang kita seperti itu loh saudara. Maunya kita itu Tuhan maunya kita yang menjadi jawaban. Tapi kita bilang ini aku utus orang lain. Jangan gitu saudara. Percayalah Anda yang akan menjadi solusi di dalam kehidupan ini. Kita dipanggil dan ditentukan oleh Tuhan di dalam hidup ini untuk menjadi solusi bagi banyak persoalan yang ada di sekitar kita. Baik manusia, baik keadaan maupun bangsa yang ada. Saudara, Tuhan mencari seseorang yang bersedia. Dan saya percaya itu adalah saudara. Dan adalah kita semua yang sedang ada dalam menyaksikan program ini, Tuhan sedang mencari seorang yang bersedia untuk menjadi jawaban atau solusi dan memenuhi kebutuhan bagi satu generasi, komunitas, gereja, bangsa, situasi yang ada. Tahukah saudara, Anda adalah orang yang Tuhan sedang persiapkan atau sudah persiapkan untuk saudara bisa menjadi solusi atas pertanyaan, masalah, beban, tantangan dari suatu generasi. Di dalam Yesaya 6 ayat ke-8 Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus? Dan Yesaya menjawab dan dia berkata, siapa yang akan mau pergi kepada aku untuk aku kata Tuhan. Dan Yesaya menjawab, ini aku, utus aku. Saya percaya saudara jangan seperti orang yang berkata ini aku utus dia ya. Tapi belajar dari Yesaya bilang ini aku utus aku. Artinya Yesaya siap untuk menjadi solusi atas apa yang Tuhan lihat dibutuhkan orang untuk bisa menyelesaikan persoalan. Karena dia adalah Allah yang tidak kelihatan, dia adalah Allah yang spiritual, dia adalah Allah yang roh. Dan itu sebabnya dia butuhkan manusia untuk bisa menjawab persoalan-persoalan manusia dengan pertolongan dia tentunya. Nah saudara, untuk bisa menjadi solusi cukup untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bukannya harus besar, enggak harus besar. Just do it, katanya saudara. Kerjakan saja apa yang Anda bisa kerjakan. Saudara, bukankah ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan tanya apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, yaitu yang ada, yaitu Tuhan bilang, kerjakan. Tuhan mau pakai lewat tongkat itu. Saudara, apa yang ada di tangan Daud untuk mengalahkan Goliat? Batu, cuman itu, dan umban yang ada di tangannya. That's it. Whatever you can do, apa yang Anda bisa lakukan, percayalah Tuhan mau pakai. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang besar, kita cukup melakukan hal yang bisa kita lakukan. Maka sisanya dia yang akan kerjakan. Untuk bisa menjadi solusi, cukup melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Amin. Jadi saudara, Tuhan itu hanya membutuhkan kesediaan saudara. Dan langkah kecil iman saudara. Tuhan tidak minta Anda melakukan hal yang besar. Cukup kesediaan dan berkata, ini aku, utus aku, saya mau melangkah kecil saja dengan iman. Tapi dialah Allah yang akan mengerjakan hal yang besar. Urusan yang besar dia, urusan kita berjalan dengan iman, percaya, dan bersedia sama Tuhan. Dan saudara harus tahu, kita adalah solusi atas hidup ini. Kalau Anda tahu, maka Anda akan lihat hidup ini berguna, hidup ini penting, hidup ini tidak membosankan. Ada banyak orang bilang hidup bosen, hidup ini kok kayak gini. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk berguna. Saudara tahu nggak saudara, kalau hidup ini orang bunuh diri karena merasa hidupnya sudah tidak ada artinya, tidak berguna. Saudara, orang akan semangat hidupnya karena dia tahu dia berguna. Dan saya percaya Anda, kita semua adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi solusi. Amin. Nah, untuk itu sebabnya saudara yang pertama Anda harus perhatikan bahwa saudara dan saya dilahirkan untuk solusi atas masalah. Kenapa? Di dalam diri saudara ada talenta. Dalam diri kita ada kemampuan. Ada sebuah bakat, ada sebuah karunia yang Tuhan berikan. Sehingga ada satu perumpamaan di mana Tuhan memberikan kepada 3 hamba, satu talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 5 talenta. Saudara, setiap orang punya kelebihan-kelebihannya
Dan tentu juga punya kekurangan, tetapi kelebihan ini yang harus kita garap untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak hidup untuk seorang diri loh saudara. Nggak ada yang namanya hidup untuk diri sendiri, nggak ada saudara. Kita hidup untuk orang lain. Karena itu saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan orang lain. Kita adalah manusia sosial. Kalau Anda bisa menari, saya percaya Anda menari bukan untuk diri sendiri. Kalau Anda bisa nyanyi, artinya suara Anda bagus, Anda tidak menyanyi untuk dirimu sendiri. Kalau Anda bisa melukis, Anda tidak melukis untuk dirimu sendiri. Tapi Anda melukis untuk orang lain, betul? Anda menari untuk orang lain bisa menikmati. Anda nyanyi untuk orang lain bisa nikmati. Jadi sebenarnya kita ini menjadi bagian dari jawaban dari kebutuhan orang lain sebenarnya. Jadi saudara dan saya dilahirkan untuk menjadi solusi. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa kita ini adalah respons Tuhan atas kebutuhan dari ciptaannya. Dunia, makhluk hidup, dan manusia. Saudara tahu bangsa Israel ketika ada di Mesir? Mereka itu tertekan, mereka teriak minta tolong sama Tuhan loh. Dia minta tolong, Tuhan tolong karena hidupnya susah. Sulit, tekanan hidup yang dahsyat di bawah Raja Firaun. Saudara, apa yang Tuhan jawab? Kebutuhan bangsa Israel di Mesir, Tuhan memberi respons atas doa itu dijawab dengan mengutus Musa. Musa menjadi solusi pada waktu itu. Walaupun awalnya Musa nggak mau, saudara. Tapi kemudian ternyata Musa menjadi solusi. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan hidup saudara, hidup saya, karena ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang sedang memohon kepada Tuhan, minta pertolongan agar ada orang yang bisa menolong dia. Dan Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi solusi. Betapa indahnya kalau kita mengerti ini, saudara. Hal yang sama, saudara, ketika Tuhan memanggil Petrus untuk bisa menghadiri atau datang ke rumah Kornelius untuk bisa menerima lawatan dan anugerah Tuhan, bukan hanya untuk orang Israel tetapi untuk orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang Kornelius. Petrus jadi jawabannya loh saudara, solusinya. Dan saya percaya Anda bisa menjadi solusi. Jangan kaget, Anda bisa menjadi solusi bagi Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga yang Anda harus perhatikan bahwa saudara dan saya adalah jawaban atas pertanyaan yang Tuhan ketahui nanti akan muncul di generasi yang akan datang. Saudara tahukah saudara, kita nggak pernah ngebayangin loh saudara, ada begitu banyak pertanyaan yang sekarang ini sedang muncul yang dulu kita nggak pernah pikirkan. Tuhan tahu kok ini bakal terjadi. Tuhan tahu kok ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab yang sekarang. Dan saya percaya di generasi ini Tuhan sedang bangkitkan orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan itu adalah menjadi solusi. Dan jangan-jangan diantaranya adalah saudara juga yang bisa menjadi solusi. So jangan berdiam diri, jadikan diri Anda menjadi solusi buat masyarakat, buat bangsa. Dan jangan berpikir, masa sih suatu bangsa, jangan anggap enteng. Seorang yang namanya gembala hanya menggembalakan beberapa ekor domba Daud dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban atas solusi buat bangsa yang sedang menghadapi Goliat, raksasa besar. Dia adalah jawabannya. Saya percaya yang keempat adalah kita ini adalah pemenuhan dari salah satu keinginan Tuhan atas kehidupan manusia dalam generasi saat ini. Apa yang Tuhan mau pulihkan di satu generasi? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam satu generasi? Dia butuh orang. Saudara, kalau malaikat yang mengerjakan, kita bisa lari terbirit-birit loh. Karena dia makhluk spiritual. Dia membutuhkan orang yang sama, yang bisa berbicara, berkomunikasi, berdiskusi, memberikan opini, memberikan solusi. Yaitu orang. Dan itu adalah saudara. Jangan-jangan saudara dan saya adalah bagian dari pemenuhan Tuhan. Pemenuhan dari keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan atas suatu bangsa. Atau satu kehidupan di generasi saat ini. Yang Tuhan perlu adalah saudara dan saya. Pastikan anak-anak kita juga. Jangan-jangan kita sedang didik anak-anak kita di rumah. Suatu hari kelak dia adalah jawaban buat generasi yang akan datang. You never know. Kita tidak pernah tahu. Dan saya percaya juga saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin dikasih tugas. Setiap orang pasti ada tugas, datang di dunia ini tidak kebetulan. Betul? Pasti ada tujuan Tuhan, pasti ada maksud Tuhan, dan pasti ada tugas-tugas yang diberikan buat setiap orang berbeda-beda. Tugas saya sama tugas Anda tidak sama. Saya percaya berbeda, saudara. Tapi tugas kita masing-masing adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan, yang harus dilakukan. Dan perlu dialami oleh generasi ini. Apa yang di dalam generasi ini dan yang akan datang, yang diperlukan, maka akan ada orangnya. Dan itu sebabnya saudara dibutuhkan. Maka ada orang yang berkata, setiap orang ada masanya. Di setiap masa
ada orangnya. Pernah dengar itu? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi di dalam setiap generasi, setiap masa, setiap situasi keadaan ya dalam satu kurun waktu tertentu selalu ada orang-orang yang menjadi jawaban. Saudara, ketika Martin Luther dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi jawaban atas kesalahan-kesalahan di mana dosa, pengampunan dosa dijual dan sebagainya, bukan karena iman percaya sama Tuhan, dibangkitkan Martin Luther menjadi jawaban. Dia adalah orang yang dibutuhkan di masanya. Dan saya percaya saudara juga adalah orang yang dibutuhkan di masanya, di masa sekarang. Mungkin anak-anak kita, keturunan kita menjadi jawaban, solusi buat masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi solusi? Sebagaimana saudara kalau Anda ingin membuat sesuatu, mungkin Anda mau melukis, Anda butuh bahannya. Anda masak, Anda butuh bahannya, betul? Nggak mungkin saudara saya mau masak nasi goreng, nggak ada nasinya, nggak ada kecapnya, nggak ada minyaknya, nggak jadi dong saudara. Jadi perlu ada bahan-bahan bakunya. Nah, saudara untuk bisa menjadi solusi, bagaimana bisa menjadi solusi atas kehidupan ini, saya percaya saudara mulai dari yang kecil. Jangan mikir, wah bangsa seperti Musa besar. Nggak usah mikir itu dulu. Pikirkan di sekitar kita apa yang bisa kita lakukan. Di gereja, di rumah gitu ya. Di kantor, di pekerjaan kita. Jadilah belajar menjadi orang yang bukan menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi solusi. Nah, untuk itu apa yang diperlukan? Untuk saudara bisa menjadi solusi. Nomor pertama, poin pertama yang Anda harus catat. Jangan nunggu orang lain dulu untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau Anda lihat, ini perlu diberesin, segera ambil inisiatif untuk membereskan. Kalau di rumah misalnya, ada rumah yang kotor, berantakan, ya jangan tunggu orang lain dulu yang kerjakan, kita yang jadi kerjain dulu. Ambil sapu, kita bersihkan, kita rapikan kamar, rumah, di mana kita tinggal. Itu menjadi bagian di mana kita ambil inisiatif duluan. Kalau di gereja ada hal yang kurang baik, ada hal yang perlu diperbaiki, jangan tunggu orang lain dulu, ambil inisiatif kita kerjakan. Maka Anda belajar untuk menjadi langkah pertama, menjadi bagian dari solusi. Bahan pertama yang dibutuhkan, inisiatif. Keinginan untuk mengambil tindakan, tidak menunggu orang lain. Jangan pasif, kira-kira gitu. Yang kedua adalah Anda harus berani melibatkan diri Anda dalam karya Tuhan bagi manusia. Gereja dan kerajaan Allah, sosial. Masyarakat sosial maksud saya. Nah, jadi saudara yang kedua Anda harus belajar berani melibatkan diri. Jangan bilang, nggak mau saya nggak mau. Anda nggak akan bisa jadi solusi. Untuk bisa menjadi solusi Anda harus terlibat dalam hal-hal yang dibutuhkan, yang sedang diperlukan di masyarakat di sekitar kita. Libatkan diri kita dalam karya Tuhan, dan saya percaya Anda akan menjadi solusi. Dan yang ketiga, Anda perlu belajar untuk bisa bertumbuh dan berkembang di dalam banyak hal. Ya, keterampilan tentu Anda harus asah, iman saudara, pengenalanmu akan Tuhan, kasih kita, kepedulian kita, perhatian kita, belas kasihan kita mesti ada. Kalau nggak ada hal-hal ini kita nggak bisa menjadi solusi. Saudara tahu ada seorang wanita yang terkenal namanya Mother Teresa, dia menjadi jawaban atas masalah-masalah yang ada di India, di Kalkuta. Dan saya percaya itu menjadi legend atau legenda sampai hari ini, semua orang tahu. Itu sebabnya saudara, jadilah orang yang mau menjadi solusi bagi keadaan dunia ini sekitar kita. Amin. God bless you.